Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa atimi sultani. Amma ba'du. Nama saya Nandina Ira Rizky Maulani, saya dari STAI Dr. KHIZ Mutakin. Saya prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 5 dengan nomor NIM 0105-2201-016. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pendalaman bahasa Arab kelas 7 MTS dengan dosen pengampu Pak TB Abdul Hamid. Nah, untuk materi ini apa saja sih yang akan dibahas? Ada 5 yang akan saya bahas di materi yang akan saya sampaikan, yaitu pertama, pendalaman bahasa Arab, kemudian kedudukan bahasa Arab, tujuan pembelajaran bahasa Arab, ruang lingkup bahasa Arab, kemudian strategi pembelajaran bahasa Arab di kelas 7, kemudian strategi pembelajaran bahasa Arab di MTS kelas 7. Nah, untuk materi pertama yang akan kita bahas yaitu pendalaman bahasa Arab kelas 7. Nah, pendalaman bahasa Arab itu apa sih? Nah, pendalaman bahasa Arab di kelas 7 merupakan tahap paling awal yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa Arab tingkat menengah pertama. Nah, pada jenjang ini, siswa mulai diperkenalkan dengan dasar-dasar bahasa Arab secara lebih sistematis dan terstruktur setelah sebelumnya mungkin hanya mendapat pengenalan dasar di tingkat sekolah dasar atau di SD. Nah, bahasa Arab merupakan salah satu mata pelajaran penting di Madrasah Sanawiyah karena berfungsi bukan hanya sebagai bahasa komunikasi saja, tetapi bahasa agama dan ilmu pengetahuan. Nah, pembelajaran bahasa Arab MTS ini menekankan penguasaan 4 keterampilan dasar bahasa Arab. Apa saja? Yaitu menyimak atau mendengar, berbicara, kemudian membaca dan menulis sebagai bekal bagi peserta didik untuk mempelajari sumber ajaran bahasa Arab di kelas 7 yang merupakan pondasi utama agar siswa mampu berkomunikasi sederhana dan memahami teks dasar yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka gitu. Pemahaman pembelajarannya tidak hanya fokus pada aspek teoritis, tapi juga mengembangkan 4 keterampilan yang tadi. Nah, apa aja sih? Mendengar biasanya dilatih pakai audio percakapan atau instruksi guru atau metode mubasyarah mungkin ya. Nah, kemudian kemampuan berbicara dikembangkan dengan si anak disuruh membaca teks-teks pendek atau berdialog, bermuhadasah. Nah, kemudian kemampuan membaca, mereka disuruh untuk membaca teks bahasa Arab atau bertema. Kemampuan menulis, nah kalau menulis itu mereka disuruh untuk menulis misalnya apa yang kita tulis kemudian mereka tulis begitu, mengulang apa yang kita tulis atau disuruh untuk imla begitu. Di pendalaman bahasa Arab ini pembelajaran biasanya dimulai dengan apa? Yaitu dengan penguatan kemampuan membaca, menulis huruf hijaiyah, bahkan ya dari huruf hijaiyah dulu. Siswa tidak hanya belajar mengenal bentuk huruf, tetapi juga memahami bagaimana setiap huruf berubah bentuknya ketika berada di awal, di tengah, atau akhir kata. Nah, pemahaman tentang tanda baca seperti fathah, kasroh, dhamma, dan sukun menjadi fondasi penting agar siswa dapat membaca teks Arab dengan benar dan memahami cara pengucapan yang tepat. Nah, kosakata atau mufrodat yang diajarkan nih materi untuk kelas 7 MTS ini cocoknya apa sih? Nah, mereka itu berfokus sama tema-tema kehidupan sehari-hari, kemudian pengalaman siswa, jadi dikaitkan dengan pengalaman kehidupan mereka. Mereka belajar memperkenalkan diri atau ta'aruf, serta mempelajari angka dan waktu. Nah, kemudian pendekatan tematik ini membuat pembelajaran lebih kontekstual dan mudah dipahami, karena siswa dapat langsung mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Begitu. Nah, dari segi tata bahasa, siswa mulai dikenalkan dengan struktur dasar bahasa Arab yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Mereka belajar membedakan kata benda dan kata kerja, memahami konsep jenis kelamin dalam bahasa Arab, di mana setiap kata benda memiliki bentuk maskulin dan feminin, serta mengenal bentuk tunggal, dual, dan jamak. Kemudian materi yang kedua yaitu kedudukan bahasa Arab. Nah, kedudukan bahasa Arab di sekolah MTS ini dibedakan menjadi berapa sih? Menjadi 2.
Nah, sebelum kita ke perbedaan yang dua ini, jadi bahasa Arab merupakan mata pelajaran yang mengembangkan keterampilan berkomunikasi lisan dan tulisan untuk memahami dan mengungkapkan informasi dari pikiran dan perasaan, serta pengembangan ilmu pengetahuan agama, pengetahuan umum, dan sosial budaya. Pelajaran bahasa Arab berfungsi sebagai bahasa agama dan bahasa ilmu pengetahuan, seperti yang tadi saya bilang. Di samping sebagai alat komunikasi sangat berguna bagi pengetahuan dan budaya. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Arab di madrasah tidak terpisahkan dari mata pelajaran lain yang juga diajarkan di lingkungan madrasah ya. Kemudian di MTS ini bahasa Arab dipersiapkan untuk pencapaian kompetensi dasar berbahasa yang mencakup 4 keterampilan. Mendengar, seperti yang tadi yang selalu diingat-ingatkan, diulang, mendengar, berbicara, membaca, dan menulis, karena ini sangat penting. Jika tidak menguasai keempat ini, maka dipastikan bahasa Arabnya kurang. Nah, kemudian kita ke perbedaan yang dua tadi. Kedudukan bahasa Arab ada dua, dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai mata pelajaran wajib ya, yang mempelajari 4 keterampilan berbahasa yang tadi dan mampu mengaplikasikannya seperti di MI, MTS, MA, dan pondok pesantren. Nah, itu wajib ya di lembaga-lembaga yang tadi saya sebutkan. Kemudian yang kedua, sebagai mata pelajaran muatan lokal. Sebagai mata pelajaran muatan lokal, tidak dituntut menguasai 4 keterampilan secara penuh karena tujuan pembelajaran hanya sebatas pengetahuan, seperti pembelajaran Arab di sekolah umum. Nah, saya juga sudah melakukan survei di beberapa sekolah atau di MTS atau mungkin yang kalau misalnya SD, SMP itu cenderung belum ada bahasa Arab, jadi mungkin tidak wajib. Nah, mereka bilangnya PAI, pelajaran PAI, jadi tidak ada bahasa Arab toh gitu. Tapi kalau di SDI, kemudian di MI, MTS itu pasti ada bahasa Arab setiap walaupun seminggu 2 kali atau seminggu 1 kali begitu. Kemudian saya akan membahas tentang tujuan pembelajaran bahasa Arab di MTS. Nah, ada berapa sih tujuan pembelajaran ini? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 9 tujuan mata pembelajaran bahasa Arab. Nah, apa aja sih? Nah, pertama, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab. Ya, pembelajaran ini, bahasa Arab ini bertujuan agar siswa mampu menggunakan bahasa Arab secara aktif dan efektif dalam berbagai konteks. Hal ini mencakup penguasaan 4 keterampilan utama yang tadi. Nah, siswa dilatih untuk menyampaikan gagasan, menanggapi pertanyaan, memahami percakapan, serta menulis teks sederhana maupun kompleks sesuai tingkatnya. Nah, itu yang untuk pertama, mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Nah, kemudian yang kedua apa sih? Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya bahasa Arab. Jadi, bahasa Arab itu kadang dipandang sebagai bahasa asing yang memiliki peran vital dalam memahami sumber ajaran Islam. Dengan kesadaran ini, siswa termotivasi untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, kita tumbuhkan kesadaran di diri siswa ini sehingga mereka dapat memahami teks keagamaan secara lebih tepat dan mendalam, termasuk Al-Quran, hadis, dan literatur Islam lainnya. Begitu. Kemudian yang ketiga, mengembangkan wawasan budaya Arab. Nah, siswa tidak hanya belajar bahasa Arab, tetapi juga memahami konteks budaya di balik bahasa tersebut. Pembelajaran mencakup kebiasaan, tradisi, adat, dan norma sosial masyarakat Arab, sehingga siswa dapat memahami hubungan erat antara bahasa dan budaya, serta mampu berinteraksi secara sopan dan sesuai norma budaya. Kita tahu dari tafsir Al-Quran atau sunnah Nabi, sunnah Rasul. Nah, dari situ itu semuanya sumbernya dari Al-Quran. Kemudian keempat, membekali siswa dalam memanfaatkan bahasa Arab sebagai alat belajar literatur Islam. Nah, siswa ini diarahkan untuk menggunakan bahasa Arab sebagai sarana membaca, memahami, dan menafsirkan sumber-sumber Islam secara mandiri. Hal ini memungkinkan siswa mengakses ilmu agama secara langsung, meningkatkan kualitas pemahaman, dan mendukung pembelajaran agama
yang autentik. Nah, 5 ada meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Nah, ini sangat berguna bagi anak-anak yang mempelajari bahasa Arab yang akan menjadi calon guru. Nah, dalam proses pembelajaran, siswa diajak oleh si guru untuk menganalisis teks, menyimpulkan makna, membandingkan informasi, serta mengekspresikan gagasan secara logis dan kreatif. Kemampuan berpikir kritis dan kreatif ini sangat penting untuk pengembangan diri, pemecahan masalah, dan komunikasi efektif. Kemudian nomor 6 ada mendorong kemandirian belajar. Nah, siswa dilatih untuk belajar secara mandiri, termasuk menguasai kosakata baru, memahami tata bahasa, dan menggunakan bahasa Arab di luar kelas. Kemandirian ini membentuk sikap disiplin, tanggung jawab, dan kepercayaan diri dalam belajar bahasa asing. Nah, maksudnya ini kita jadi menggunakan bahasa Arab bukan hanya di sekolah, tapi di kehidupan sehari-hari, mencoba berkomunikasi, membiasakan diri untuk berbicara bahasa Arab. Nah, ketujuh, menanamkan nilai-nilai karakter melalui pembelajaran bahasa Arab. Nah, bahasa Arab juga dijadikan media untuk menanamkan nilai-nilai karakter seperti disiplin, kesabaran, kejujuran, dan tanggung jawab. Misalnya melalui tugas menulis, membaca teks religius, atau berdiskusi. Siswa belajar bersikap santun, menghargai pendapat orang lain, dan bekerja sama secara positif. Kedelapan, meningkatkan kemampuan komunikasi antar budaya. Nah, pembelajaran bahasa Arab juga bertujuan agar siswa mampu memahami dan beradaptasi dengan budaya lain, khususnya budaya Arab. Hal ini akan membantu siswa dalam membangun hubungan sosial dan akademik dengan penutur bahasa Arab, serta meningkatkan toleransi dan pemahaman lintas budaya. Terakhir, tujuannya ini mempersiapkan peserta didik untuk jenjang pendidikan berikutnya. Nah, pendidikan berikutnya adalah SMA atau MAN. MA ya, penguasaan bahasa Arab di MTS kelas 7 menjadi dasar yang kuat untuk pelajaran lebih lanjut di tingkat yang lebih tinggi. Siswa dipersiapkan agar mampu mengikuti pembelajaran intensif bahasa Arab di MTS atau MA, serta mempersiapkan diri untuk membaca literatur keislaman yang lebih kompleks. Kemudian materi keempat yaitu ruang lingkup materi bahasa Arab di MTS kelas 7. Berdasarkan KMA nomor 165 tahun 2014 dalam kurikulum 2013, ruang lingkup mata pelajaran bahasa Arab MTS ini meliputi tema-tema berupa wacana lisan dan tulisan yang berkaitan dengan identitas diri, kehidupan madrasah, kehidupan keluarga, rumah, hobi, profesi, kegiatan keagamaan, dan lingkungan sekitar. Nah, secara logis antara tujuan sama materi pembelajaran harus saling mendukung atau seimbang. Namun, terdapat ketidaksesuaian karena tujuan pembelajaran mengarah pada kemampuan memahami sumber ajaran Islam. Nah, sementara materi ini belum secara langsung mengarah ke kajian Quran dan hadis, tapi lebih ke penguasaan kosakata. Nah, maka dari itu diperlukan peninjauan ulang antara tujuan dan cakupan materi. Sebagai guru, sangat-sangat menekankan 4 keterampilan tadi: mendengar, membaca, menulis, dan berbicara. Nah, kemudian materi yang terakhir itu adalah strategi pembelajaran bahasa Arab di MTS kelas 7. Nah, strateginya bagaimana sih? Jadi, strategi itu maksudnya adalah pendukung agar tercapainya pembelajaran yang efektif, menarik, dan menyenangkan. Jadi, strategi ini adalah teknik yang dipilih guru untuk digunakan selama proses belajar mengajar dengan si murid untuk membantu siswa lebih mudah dalam memahami apa yang kita sampaikan. Kemudian, strategi yang dipakai guru bahasa Arab berbeda-beda karena bahasa Arab tidak hanya satu pembelajaran. Terdapat banyak jenis-jenis pembelajaran bahasa Arab. Maka, strategi pembelajaran juga harus berbeda. Misalnya, dengan metode mendengar, membaca, dan menulis. Nah, itu segimana kreatifnya kita untuk mengajar kepada anak-anak. Nah, gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi yang tadi saya sampaikan sudah selesai. Saya harap apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah dipahami oleh pendengar. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.